Berisik, bercanda isinya musik. Pakai Z ya. Buset, gila. Iya, langsung main gendang. Gitar dong. Dari bunyinya aja sudah jelas. Dari tangannya gue udah memainkan alat musik genjreng. Gitar. Rock and roll terus. Parah gue. Rock and roll banget lo anaknya. Gue mah rollnya banget. Gue cheese roll. Kalau gue egg roll. Monde ya. Itu kan monde. Enak banget tuh. Gitu. Kita menyapa dulu dong para Pasti. noise ya. Apa kabar para noise? Kembali lagi di acara yang sangat kalian tunggu-tunggu. Di noise ya. Karena ini berisik. Bercanda. Isinya musik. Pakai Z ya. Dan kita masih dalam rangkaian berisik. Bercanda isinya musik bersama musisi-musisi. Bukan berisik lah gua. Berisi. Ya. Bercanda isinya musik bersama musisi-musisi. Sangat memaksakan diri. Tidak apa-apa karena itu yang kepepet. Bintang tamu kita kayak ini apa sih ini anak? Kok nggak jelas banget ya caranya? Podcasternya blow on nih kayaknya nih dua-duanya nih. Tapi gue seneng banget. Ya. Karena ini beneran salah satu idola gue. Ya. Gue tuh banyak mengidolai frontman band-band. Terutama band-band indie. Ya tahun 2000-an lah ya. Waktu gue baru lulus SMA ya. Udah nonton dia. Iya benar. Nonton Sama-sama. beliau ini. Iya, gue juga ini adalah lagu-lagunya dari band beliau ini yang selalu menemani ketika lagi main Counter Strike di warnet. Tiap malam gue begadang Counter Strike, lagunya sering diputar karena memang ada judul lagunya yang judulnya 24 lewat. Iya betul. 12 lewat. Nah Iya. itu jadi kan gue pasti ngambilnya paket malam. Iya. Ya kan biar murah tapi dapat Indomie. Karena biasanya di warnet. Karena itu beli MP3 kan. Iya, yang MP3 kan. indie kumpulan Indie band indie itu kompilasi, kan. iya. Emang kurang ajar loh. Tapi itu bukan kita. Bukan, Itu warnetnya. itu warnetnya. Warnetnya Bang Mabang. Bukan kita tapi warnetnya. Jadi sering sekali menemani Counter Strike main malam-malam. Lagunya pas banget. Judulnya 12 lewat. 2400. Iya, itu kan 24 tuh, Iya. 12 lewat Apa kan. sih Bang judulnya sebenarnya? Maaf ya Bang. Iya, Kita agak karena lupa nih. Kalau ditulis ini kan 2400 lewat gitu. Itu lagu Luna, bener gak Bang? Luna. Betul. Lovely Luna filmnya. Betul sekali Iya. 2 kali. Filmnya sih biasa aja Bang, tapi lagunya keren. Kita lebih suka lagunya. Gua nunggu Berandas doang mana? Di ujungnya ada baru ada Berandas, Iya. ya kan? Itu baru tuh ada. Nempel doang ya. Gak apa-apa emang band begitu cameo. Oke. Kita ada Eka Anas dari The Berandas. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Berisik. ini yang sangat berbeda sekarang dari Bang Eka nih. Apa? Kalau dari tahun ke tahun nonton The Berandas nih, kalau sekarang tuh masuk langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kalem. Sekarang semakin dewasa lebih kalem ya, Bang ya? Berbagi kebahagiaan. Sudah. Benar, mantap nih. Belum bagi duit tapi belum mampu. Enggak apa-apa, berbagi senyum sudah cukup kan. Untuk berbagi rezeki bagi senyum dulu kita. Gua nonton The Berandas tuh zaman-zaman itu cukup sering. Sampai waktu itu pernah gua hampir kehilangan handphone gua di Pernah diambil Kak? Bang Eka? bukan. Oh, ya kan gua kan nanya enggak. Di Palak PM waktu itu. Bukan. Di Palak. Ya ini apa namanya di Plaza Barat. Jadi gue lagi udah Berandas banget. Terus ada orang nempel-nempel di kanan gue nih. Gue orang Gancet. ngapain? Enggak, bukan gancet lagi. Ya kan nempel-nempel we. Ya enggak di samping sini, kalau di depan mungkin gancet. Oke, Di samping sini. Maaf. Terus ya gue pikir mosing aja biasa kan. Tiba-tiba dia naruh tangan di kantong gua. kantong. Terus kayak ditarik itu seret gitu. Wah, hampir sampai gue hilang. Wah, itu pas The Berandas gue inget banget tuh. Jadi momen yang paling memorable buat lu adalah karena lu mau kehilangan handphone. Terus orangnya ngeliatin lu sambil jilat bibir. Ya, soalnya pas terakhir memang pas abis tangannya dipegang, pegangan tangannya lumayan lama katanya. Sampai lagunya abis. Enggak, terus udah gitu gue bilang, ngapain lo, copet lo ya? Gitu. Terus dia nunjuk, bukan gue, ini dia nih. Nunjuk temen gue. Ini temen gue. Gue bilang gitu. Iya, terus dia cabut, tapi sambil mosing juga bang gitu. Lah, biar menyatu aja tuh zaman itulah. Kalau ini yang, gue dengar banyak cerita lah karena gue dekat sama anak Superglad, nongkrongnya di Doors, jadi banyak dengar cerita juga bahwa lu itu beberapa kali kayak nanti tiba-tiba datang ini lagi suka ini gitu tuh. Kalau Buluk tuh pernah cerita kayak Eka tuh tiba-tiba datang nih dengerin ini Buk, lagi dengerin ini, terus yang gaya rambut lo berubah banget gitu. Jadi kayaknya lo bener referensinya banyak terus katanya kayak ganti-ganti gitu. Band juga kan sebenarnya sebelum Berandas berarti Waiting Room ya bang? Waiting Room masih Buluk. Iya, Waiting Room aja sempat ganti-ganti ya.
Boys Room ya ganti formasi. Ada juga. terakhir kayak jazz up, Jazz. acid jazz tuh. Jazz aja ada acidnya tuh, bingung kan lu? Acid jazz tuh apa tuh? Jazz aja nggak ketaker. Iya, sama kayaknya gue. kan ada acidnya. Jazz. Sebelum itu Jazz padahal terbang, fly. Ada acidnya. nah album sebelumnya ska. Iya benar. Iya bener, Waiting Room gue pas inget tuh pas lagi ska tuh. Jadi gimana perjalanan lu Bang sebenarnya dari awal tuh pertama yang apa yang lu suka tuh sebenarnya apa? Jadi gue lahir di rumah sakit. Kejauhan. Boleh pas lagi main musiknya aja. Musik aja. Pas udah nyetel cetek, nah itu. Iya, boleh tuh. Dari kecil emang suka itulah macam-macam lah gue dengerinnya gitu. Terus ketemu sama si Buluk itu justru malah kalau eranya Waiting Room sebelumnya kita konsepnya band cover. Ada band hardcore dari Amerika namanya Fugazi. Iya, cover Fugazi. Terus kita lagu demen lagi itu, terus ketemu teman-teman bawain ini yuk gitu. Terus udah tuh bawain tuh lagu. Terus gua juga dengerin ska, terus bawain ini yuk gitu. Memang ya gimana ya, apa yang gua suka gua denger, gua share ke orang sesimpel itu. Terus mereka suka ya udah kita mainin gitu. Kayak gitu sih. Dan untungnya mereka percaya aja gitu. Dan untungnya gue juga udah nggak sampai belok kemana gitu, ngaco-ngaco. Cuma ya itu sih dari gimana gue tetap ngebuka referensi gue ke musik apa aja. Iya. Kayak gitu. Terlalu sayang kalau menurut gue lu cuma dengerin ini apa tertentu aja gitu. Gue udah diajarin ada komunitas namanya Offender dulu. Gue SMA tuh. Itu gue bisa dibilang anak-anaknya musisi fasis. Ngeri bener. Karena gue diajarin situ sama mereka mana yang cool, mana yang enggak. Oh, gitu. Kayak gitu. Jadi lu dengan begini lo cupu kayak gitu. Gebukin gak Bang? Udah kayak ngapras. Enggak. Kirain digebukin. Tapi gue di situ di komunitas itu diajarin ini musisi yang for real sama yang poster doang. Oke. Tapi lu bisa nyium deh ini band keren apa band enggak kayak gitu dari situ tuh. Yang poster apa aja nih Bang? Yang poster. Boleh tahu gak? Yang Indo tapi Gini. Kayak lo dulu Nirvana lah ya, paling gampangnya. Setelah itu kan banyak cloning-cloningnya tuh. Iya. Ada Bush lah, Iya benar. ada Puddle of Mud gitu kan. Tapi yang otentik lo tetap tahu. Oh nih Nirvana. keren yang ini gitu. Itu kan tadi di luar Bang. Yang di dalam apa? Ngorek-ngorek gibahnya dah. Enggak gibah. Ini kan Kita gosok makin shit kita kan mau jadi yang offender. Pengen jadi offender juga. Nah, kayaknya kita mau ngulik-ngulik juga nih. Minta rekomendasi dari Bang Eka Banyak ya. Kak. Betul. Tentang perindian. Ya. Band-band indie. Baik dalam negeri maupun luar negeri bebas. Bebas. Iya. Yang kayaknya ini bagus banget tapi orang nggak banyak tahu. Kayaknya underrated gitu jadinya kan. Boleh, Bisa iya. dibilang gitu ya. Iya, Underrated nih. Padahal ini kalau misalnya dilihat dari sisi musikalitasnya oke padahal. Betul. Tapi kenapa dia nggak Gede. gitu. Padahal disayangkan. Benar. Nah ini Banyak jadi, tuh. Banyak ya? Banyak banget gue bilang. Berarti 200. Jadi kita akan ada Gimana? 200. Sampai besok. 5 boleh Bang. 50. Boleh. Udah bilang boleh. Boleh di setengah aja. Langsung disekak. Ya jadi 5 lah ya. 5. Beserta alasan dan ceritanya ya. Iya. Alasannya kenapa ini? Ini diputar kan sih ntar lagunya? Putar. Oke. Kita pengen tahu, kita kan ya cemen Bang musiknya. Cuman paling Wali. Iya. Soalnya kalau gue jujur kan kalau lu dari Bekasi. Bekasi, dia kalau Bandung. Gue dari Bandung Bang. Oh iya. Jadi mungkin di Jakarta gue nggak terlalu tahu kayak. Bandung masih ada KRI. Bekasi udah beda. Bang lu mah itu banget. Paling rame tau Bang kalau main di Kita Bekasi. Sunda Empire Sunda ya. Empire ya? Paspornya beda. Itu dia. Emang Sunda juga Bang. Sunda juga orang mah aing sih. Cenah. Cenah. Penggunaan kata cenah yang benar bukan di situ. Cenahnya nempel. Tapi lo kalau main di Bekasi pasti rame kan Bang? Rame. Iya, Bekasi tuh orang kurang hiburan semua. Apa juga ditonton. Iya, soalnya kalau gue kan dari Bandung, Kang. Iya. Jadi pasti
di Saparua yang Benar. Sena kan dari situ kan ya. Iya. Saparua, ACC, Betul. situ-situ tuh. Ya, gue Bekasi juga Cisarua. Ke Bogor dong lu. Bukan Saparua, Cisarua. Lihat monyet sama harimau. Oke, berarti yang sekarang kita akan kasih buat para noise adalah 5 rekomendasi band indie yang underrated. Iya. Betul ya? Atau lagunya aja spesifik ya? Iya betul. Iya. Ya boleh lah ya lagu dan bandnya ya. Lagu dan bandnya lah ya. 5 dan ini harus ngurut bang. Jadi dari yang paling enggak dulu. Tambah susah. memang bang. Ya kan. Ih, aneh katanya. Katanya jago. Kenapa jadi ditanya? Kayak gitu. Ah, Orang Bang Eko udah nyiapin dari awal-awal. Berada kan udah lama. Iya. Jadi 5. dari 5 dari yang mungkin ya ini underrated juga. Sampai yang gitu. paling ini kayaknya nggak ada yang sayang tahu banget nih orang nih. gitu. Karena Ini baru sayang kemarin banget. bandnya jadi. Masih Ya, hangat. pasti belum tahu dong. Masih diplastikin. Gue tuh sekarang lagi dengerin banget dan juga terinspirasi sama dia musisi lokal, produser, /rapper, apalagi dia bisa, ya gue bilang personifikasi anak Gen Z sekarang yang dia udah tahu potensi dia apa, dia bisa pakai toolsnya udah jago, referensinya udah luas. Apa-apa sendiri. Apa-apa sendiri. Namanya Karim Sunharjo. Tapi dia punya alias atau moniker namanya BAP, Bab. BAP. Oke, coba Bab kita. atau Yosugi. Dia kalau jadi rapper namanya Yosugi. Oh beda-beda ya aliasnya. Dia banyak proyeknya. Oh. Banyak banget. BAP atau Yosugi atau Kalau jadi PNS namanya Bang? Banyak banget kayaknya Banyak kebetulan. Bambang Prakoso kan. Namanya punya nama. Terus kalau dipanggil ada bingung kalau teman-temannya itu Iya. kalau manggil ya. Tapi satu lagu ya. Iya, ya boleh. Lagu- Dua boleh Bang kalau mau ini enggak Iya apa-apa. kalau misalnya memang rekomendasi ternyata ini lagu ini juga bagus nggak apa-apa Bang. Gue rekomen dia baru aja ngerilis album bareng band bentukannya namanya Bapak. Bapak. Judulnya Miasma Tahun Asu nama albumnya tuh. Apa Bang? Miasma Miasma Tahun Asu. Tahun Asu. Itu bahasa mana? Bahasa mana? Miasma kan kayak gas atau gue juga baru apa sih gue cek dulu, oh ternyata ini gitu. Jadi gas dari gas alam yang toksik, yang apa namanya, yang mematikan. Tahun Asu tahun kemarin. Oh, which is- tahun asu. Asu jahe. Iya, 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 Oh, iya Jadi iya dia iya. kumpulan dari keresahan dia dari karena tahun lalu kayak begitu dia nggak bisa Iya. bermusik, nggak bisa aktivitas gitu. Nah dia bikin album Miasma Tahun Asu itu lewat proyek Bapak itu. Dia marah-marah di situ, dia konsepnya hardcore punk. Oke. Kayak gitu. Tapi di dalam itu, di album itu juga nggak cuma itu, dia ada free jazz, ada, gila deh pokoknya. Oh, genrenya macam-macam bisa album Macam-macam, itu. tapi mayoritas hardcore punk sama rock gitu. Oke. Cuma diselip-selipin sama kolase suara sama dia. Gila deh pokoknya. Coba, deh. coba. Oke. Kita tengok. Ada John the Void nama lagunya. John the Void. Coba kita dengar Ini nih. menarik nih. Siapa tadi namanya tuh? Marah-marahin tadi kemarin. Gue gebukin orang. Iya. Gak ada kerjaan. Di rumah doang. Duit habis. Ya, tapi ini salah satu aja. Tapi kalau dengerin yang lain-lainnya kayak Yosuginya gitu, itu keren banget. Maksudnya hip hopnya tuh proper banget deh. Lu nggak bakal tahu anjing nih anak Indonesia ya maksudnya. Coba, dari coba, lokal coba. gitu. Karena yang tadi juga pakai bahasa Inggris kan? Yang tadi bahasa Indonesia. Inggris. Inggris. Tadi ada tai-tainya kayaknya tadi. Ada bahasa Tai. Inggris bahasa Indonesia dicampur gitu loh. Dia juga nyampur-nyampur. Iya. Ininya. Gue kemarin baru aja collab sama dia. Jadi ada, lu tau Boiler Room gak sih? Ada, jadi di Inggris gitu ada kayak klub sih sebenarnya dari klub dia. Tapi dia bikin, karena kali pandemi bikin streaming aja. Pokoknya yang bisa main Boiler Room tuh di DJ yang ngetop lah gitu. Tapi dia punya program namanya apa ya, Respect the Elders. Jadi dia ngajak kolaborasi musisi-musisi Asia Tenggara gitu. Oke. Untuk bikin lagu on the spot. Jadi lo dikawinin on the spot, terus didokumentasin, terus diputar sama di YouTube dia. Nah si
Karim ini ngajak gue, Mas kita bikin ini yuk track, dia bilang gitu. Akhirnya barengan lah gue sama dia bikin ada 3 lagu, bikin project namanya Bosen. Bosen, terus udah gitu ada kok di YouTube, kalau coba lihat deh, Bosen Karim Eka Anas gitu. Terus ya udah kita bikin lagu tuh on the spot sampai direkam dan di blast di situ. Dan dari program itu kan ada beberapa collab dari Indonesia, Cina, Jepang mana. Kita yang paling hitnya paling tinggi. Karena beda sendiri, alat elektronik gitu macam-macam abstrak apalah eksperimen. Kita ngepang. Kayak gitu. Emang katro negara lain. Kenapa Iya, mesti lo dengerin deh sih. Coba kita pengen yang tadi. Get the fuck off of my palace. Do not care if I'm outlandish, bro. You demanded. I give I'm no fucking bandit. I do not fugazi Tico. I stay candid. Ini anak sekarang Inggrisnya fase. Makan kejunya lebih banyak sekarang. Itu bedanya sekarang tuh kalau anak sekarang bikin lagu lirik bahasa Inggris asli enak didengar gitu. Kalau yang dulu tuh ada yang maksa gitu. yang lagu-lagu sekarang dia nyampur-nyampur. Bahasa Indonesia bahasa Inggris, tapi masih konteksnya masih nyambung. Iya. Keren. Kalau waktu dulu mungkin bahasa Inggrisnya langsung pakai translate, Google Translate. Jadi kadang-kadang urutannya aneh. Tapi zaman dulu juga Omiwa udah duluan. Oh iya. Betul Kasaru. Iya, Betul. Itu dicampur tuh. Pakai bahasa Sunda. Empire lebih advance. Sunda Empire. Gila loh. Lord Rangga. Beda aing mah anjing. Untuk gitu. Aing mah beda atuh. Ini yang kelima aja. Kita tahu gitu. Gimana yang pertama? Gak tahu. Ini band metal ini. Oke. Wah, ini nih asik. Seneng nih. Dia sebenarnya gabungan dari beberapa band. Jadi ada band namanya Revenge. Ada band namanya Avat. Belum pernah juga kayak baju. Revenge sih sering ya. Revenge ya. Ini banyak nama band Revenge. Revenge of apa? Revenge of Ini Revenge doang. Revenge doang. Si Revenge sama Avat. Terus basisnya Anida namanya, dia punya band namanya Dental Surf Combat. Terus enggak, bentar Bang Eka kayaknya tahu semua. Gimana Bang? Emang punya caranya lu ngapal itu semua? Yellow Pages ya? Serius tuh? Iya, gue ada pernah daftar dulu di Sunda Empire. Ada juklaknya ya, ada petunjuk pelaksanaan, ada buku katalog ya, ada punya katalog ya Bang Eka ya. Iya. Jadi itu udah dapat belum? Kan? Ada. Amerta judulnya kok gue lupa. Cobain deh, coba ada apa aja situ? Ada Blicker. Ya. Oke. Itu yang paling terakhir dirilis tuh. Nih berarti di kamera nih dia blicker. Flicker. Gue cekek loh. Kesel banget gue. Aduh aku dicek. Ada kamera. Oh iya benar. Ada bukti kalau enggak. Aing sah. Kenapa lu nanya lu? Aing sah. Nanya lu sendiri. Belum. Instrumental kebanyakan kali. Oh iya. Ya, iya. Dia jarang nyanyinya pokoknya. Capek. Masih ngapalin gitu. Cing nying 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 nyanyi cing nying nying nying. Woi nyanyi cing nying. Oh ya. Oh ya. Abis itu udah istirahat lagi, instrumental lagi. Ya, vokalisnya demen main PUBG. Dia main nyanyi. Waduh Main lagi. Ya gitulah kira-kira. Tapi musiknya oke. Itu yang nge-produce si Ricky, gitaris ringan. Oh. Itu. Iya. Ya. Kalau lu pernah metal-metalan bang? Band-bandan? Segitu metalnya Bang. Enggak sih gua kalau band metal. Enggak, lu enggak. Tapi kayak yang ya si Boston tadi masih si Karim mendekati tuh, maksudnya sound lah gitu. Iya. Tapi kalau yang sampai segininya Belum sih. belum ya. Pengen sih gua. Pengen. Oh pengen tapi punya ini. Iya, cuma nyanyinya aja nggak kuat. Nah ini yang keren itu adalah Bang Eka apal semua sampai liriknya ceritain Iya. Bang ini. Iya. Gila, gimana Bang caranya Bang? Bang Eka apa nomor telepon sendiri?
Takutnya yang lain pada ya ingat nomor handphone lupa. Kan bisa gitu kadang-kadang. Tapi benar ya, maksudnya kayaknya nggak banyak musisi yang ya ini ngikutin terus ngejar terus segitunya. Detailingnya sampai tahu gitu. Kan biasa ada gini kan, kalau kayak gue itu anak baru mah gue sedengar aja lah gitu. Kalau lu kayaknya sampai dalemin banget gitu Bang. Sampai tahu updatean beritanya gitu. Emang suka begitu Bang? Ya gue suka ini sih gimana terjadinya prosesnya gitu. Oh, oke. Karena kalau misal gue ketemu lagu, gue yang pengen tahu ini gimana sih kok bisa kayak begini orang model gue gitu. Influence-nya apa, terus gimana prosesnya gitu. Jadi dicarinya story-nya ya. Story untuk si lagu ini tuh perjalanannya. Iya. Belakangnya sebelumnya. Jadi kita juga kalau misalnya nemuin hal yang sama, kondisi yang sama kayak si itu waktu itu begini, coba kayak gitu. Berarti lu playlist dengerin lagu berubah-ubah terus dong? Berubah-ubah gue, terus lagunya nggak pernah satu genre apa gimana gitu. Gue justru berusaha ngedengerin banyak gitu gue. Wah, karena kalau kita kan ada berhentinya kan, bener kan? Gitu. Kayak stop di tahun ini, udah abis itu nggak ngikutin lagi. Nggak ngikutin lagi, terus paling ya 1-2 gitu, kayak udah itu aja. Dan biasanya ya kalau kita nih, Bang, kalau kita berdua kayaknya pas kalau nemu ada yang ini mirip nih sama yang kita suka dulu. Oke gitu. Tapi kalau ada yang jauh beda banget kayak enggak gitu. Apa ini tidak ngerti. Iya. Kalau ini ini ada mirip nih sama ini. Oke. Ini kan produser-produser juga kan, kita ada 2 nih, ada Made, ada Abe. Itu kan anak masih pada muda ya. Iya. Ngeband juga, terus nih Bang dengerin 1975. Wah nggak masuk. Ada yang kayak Green Day, ada yang kayak ada yang kayak Blink 182 nggak? Kayak Blink gitu aja. Linkin Park. Nggak nama. Emang kayak ininya kan katanya teorinya tuh taste musik lo tuh yang the best lo apa gimana ya? Yang punya secara psikologis yang paling nempel sama tuh waktu lo didengar antara umur 15 sampai 18. Iya sih benar sih kayaknya. Iya benar sih. SMA dan kuliah. Iya, ya sama iya betul. SMP ke SMA kuliah lah gitu kan. Kuliah awal. Itu yang ngebentuk pondasi ini lo tuh, reference lo. Referensinya. Kalau udah di umur itu lo yang udah denger, udah yang buat lo musik ideal tuh kayak gitu. Berarti bisa gini ya. Dia pas tahun itu kalau lagi jelek musiknya jadi jelek. Referensinya pas pas di SMA gitu lagi Melayu apa gitu kayak jadi akhirnya itu. Tapi emang ada tuh. Iya benar. Kalau yang dulu mungkin gitu, lagi zamannya Koben gitu. Jadinya ya musikalitasnya cukup lah. Ada kaget, gue juga kaget. Orangnya pintar segala macam. Dengerin musik dong pas lihat playlistnya. Iya. Tapi gue percaya loh. Apa tuh? Gue kalau deketin cewek nih, yang pertama gue tanya musik dulu. Iya. Lu denger apa ya? Kalau lu nyebut nama Kator ya udah kelar. Segitunya gue. Iya. Aduh please jangan yang jelek. Tapi udah ngomongin apa yang ya anjir males banget. Iya. Tapi pernah kejadian. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.